Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabatku dimanapun Anda berada, kaum muslimin, kaum muslimat, penonton Al-Basra TV. Pada video sebelumnya telah kami bahas apa itu hakikat makna salaf, makna salafi, dan makna salafiyah. Dan untuk mempermudah para penonton sekalian, maka kami akan menyimpulkan poin-poin penting dari pembahasan salaf, salafi, dan salafiyah. Kemarin telah saya jelaskan bahwasannya salaf adalah satu masa yang mana pada masa itu hidup 3 generasi emas dari umat Islam ini. Yang pertama adalah para sahabat, kedua adalah para tabi'un, dan ketiga adalah para tabi'ut tabi'in. Sementara salafi adalah merupakan pengikut dari kaum salaf, yakni sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Jadi semua orang yang mengikuti kaum salaf, yakni para sahabat, para tabi'un, dan para tabi'ut tabi'in, maka dia berhak dikatakan sebagai salafi. Kemudian yang ketiga adalah salafiyah. Salafiyah itu adalah bisa diartikan 2 macam. Yang pertama adalah sebagai masa yang penuh berkah yang dialami oleh para sahabat, para tabi'un, dan para tabi'ut tabi'in. Dan makna yang kedua adalah salafiyah, yang mana salafiyah itu menjadi sifat dari madhab atau kelompok tertentu. Dan ini dibagi menjadi 2 lagi. Apa itu? Yang pertama adalah kaum salafiyah, yang mana mereka itu selalu mengikuti para pendahulu mereka, yakni kaum salaf, para sahabat, para tabi'un, dan para tabi'ut tabi'in. Dan mereka tidak mampu untuk membedakan mana wasilah dan mana hadaf, mana alat dan mana tujuan. Sehingga mereka menjadi kaum yang konservatif, kaum yang kolot, kaum yang jumud, kaum yang stagnan, tidak bisa memberdayakan akal fikirannya yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah salafiyah, yang mana mereka menamai dirinya sebagai kaum salaf atau salafi atau salafiyah. Yang mana mereka itu menjadikan salaf, salafi atau salafiyah ini sebagai label, sebagai nama dari kelompok mereka atau dari mazhab mereka. Sehingga mereka itu fatalitasnya, mereka itu menyalahkan amalia-amalia kelompok Islam yang lain yang di luar kelompok mereka. Kalau memang amalianya menyalahi kelompok mereka. Intinya mereka tidak mau menerima perbedaan pendapat. Mereka merasa paling benar sendiri. Kenapa? Karena mereka fatalitasnya, kefatalan mereka, karena mereka menjadikan salaf, salafi atau salafiyah ini sebagai nama dari madhab atau kelompok tertentu. Nah, tapi kalau mereka misalnya masih bantah, oh enggak, kami orang-orang salafi menjadikan salaf, salafi atau salafiyah tidak sebagai madhab, tapi sebagai manhaj. Sesungguhnya omongan mereka itu tidak berbanding lurus dengan perbuatan yang mereka lakukan. Buktinya mereka sering menyalahkan orang lain. Ada orang yang qunut subuh dikatakan bid'ah. Ada orang yang mencium mushaf dikatakan bid'ah karena nggak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Ada orang yang mana mereka itu merayakan PHBI, peringatan Hari Besar Islam, dikatakan bid'ah. Seperti itu. Berarti mereka itu tidak bermanhaj salaf, tapi bermadhab salaf. Padahal salaf itu adalah satu manhaj yang sangat luas pemahamannya. Yang penting kita itu berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah dan memahami serta mengamalkannya menurut piranti-piranti yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya, yang sekarang menjadi ilmu lughah, nahwu, sharaf, balaghah, kemudian ilmu usul fikih, qawaid fikih, ulumul Quran, ulumul tafsir, dan sebagainya. Kalau kita memahami dan mengamalkan Quran dengan itu, dengan alat itu, maka kita berhak dikatakan sebagai salafi, yaitu orang-orang pengikut salaf, kaum salaf, yakni para sahabat, para tabi'un, dan para tabi'ut tabi'in. Mereka kan enggak. Orang-orang salafiyah mu'asirah, salafi kontemporer sekarang enggak seperti itu. Ya kan? Mereka itu mengambil dari sebagian salaf dan meninggalkan yang lain. Dan mereka mengatakan kalau kamilah kaum salaf sesungguhnya. Ini kefatalan yang mereka perbuat. Ibarat begini. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan berbagai macam hidangan dan sajian makanan kepada umat Islam. Ada soto, ada gulai, ada kare,
ada sate, Madura, ya kan, ada dendeng, ada rendang dan sebagainya. Kemudian kaum salafiyah mu'asyirah ini, salafi kontemporer, mengambil sebagian dari hidangan itu, ya kan, dan meninggalkan yang lain. Kalau ada orang lain, umat Islam yang lain yang memilih hidangan yang tidak dipilih oleh kaum salafiyah mu'asyirah ini, maka kaum salafiyah mu'asyirah ini mengatakan itu adalah mereka yang memilih hidangan selain yang saya pilih, yang kami pilih adalah orang-orang yang tersesat dalam memilih hidangan. Nah, ini kan fatal. Padahal Allah memberikan kebebasan. Jadi kita harus tahu mana sesuatu yang harus kita sikapi dengan tegas, yaitu masalah usuluddin, masalah cabang, masalah prinsip agama, dan mana kita harus bertoleransi dalam masalah furu'uddin, dalam masalah cabang agama, sehingga kita tidak salah menjadikan musuh. Ya kan? Sehingga kita tidak salah menjadikan musuh. Mana yang sesat dan mana yang selamat. Mana yang harus kita jadikan musuh dan mana yang harus kita jadikan teman atau bahkan saudara. Seperti itu. Jadi kalau sampai salafi atau salafiyah itu dijadikan sebagai madhab atau dijadikan sebagai haroka, firqah atau hizbiyah, ya kan, maka itu akan menimbulkan dampak yang negatif di tengah-tengah masyarakat, akan menimbulkan keresahan di masyarakat. Seperti itu. Nah, kesimpulannya yang pertama adalah bahwasanya annas salaf manhajun walaisa bimadhabin au firqatin au harokatin au hizbin. Bahwasanya salaf atau salafiyah itu adalah manhajun, merupakan manhaj atau paradigma pemikiran, kerangka berpikir untuk memahami dan mengamalkan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Dan salaf atau salafiyah itu bukanlah merupakan madhab, firqah, haroka, atau hizb. Tidak merupakan madhab, firqah, kelompok, haroka, pergerakan, hizb, atau kumpulan, ya kan, gerakan. Seperti hizb itu diartikan sebagai golongan, seperti itu. Yang kedua adalah annahu idza ju'ila as-salafu isman li madhhabin muayyanin faqad dhayyaqa ma'na salaf nafsihi. Jadi kalau sampai salaf atau salafiyah itu dijadikan sebagai nama dari madhab atau kelompok atau gerakan tertentu, maka itu akan mempersempit dari makna salaf itu sendiri. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah anna haqiqatat tibai salaf huwa ittiba'u manhajihim fi fahmi wa tadbiqin nusus, yakni birruju' ila mahtakamu ilaihi min qawaidi tafsirin nusus wa ta'wiliha wa usulil ijtihad wan nadhar fil mabadi'i wal ahkam. Jadi intinya begini. Jadi hakikat mengikuti salaf, yakni para sahabat, para tabi'un dan para tabi'ut tabi'in, itu yang kita ikuti adalah manhaj mereka, yakni kerangka berpikir mereka, paradigma pemikiran mereka dalam memahami dan mengamalkan Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan apa yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Yang pada dewasa ini, ya kan, terbentuklah ilmu lugha, ya kan, bahasa Arab, ilmu lugha, kemudian tata bahasanya, grammarnya, ada nahwu, ada sorof, kemudian untuk estetika bahasanya ada balagha, ya kan? Kemudian ada ulumul Quran, ada ulumul hadis, ada usul fikih, ada qawaid fikih. Itu adalah alat-alat yang mana dengan alat itu kita dapat memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan apa yang digariskan oleh para salaf. Seperti itu. Jadi nggak perlu kita mengatasnamakan diri kita sebagai salafi atau salafiyah. Percuma kalau kita mengatasnamakan diri kita sebagai salafi atau salafiyah, tapi kita tidak memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Seperti itu. Yang penting kita mengikuti kaum salaf dengan cara yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Seperti itu. Jadi kaum salaf, ya kan, salafi, pengikut salafi sejati, ya kan, salafi sejati adalah tentu mereka pengikut ulama salaf, sahabat, tabi'un dan tabi'ut tabi'in, dan mereka itu cerdas. Bagaimana, kapan, ya kan, kapan dia harus bersikap tegas,
dan kapan mereka harus bersifat toleransi. Mana yang sesat dan mana yang selamat. Sehingga mereka itu tidak merasakan umat, tidak meresahkan umat, tapi mereka merangkul, tidak memukul. Itulah hakikat daripada kaum salaf. Ya, saya juga salafi dan semua orang umat Islam harus menjadi salafi karena mereka memahami dan mengamalkan Quran dan Sunnah harus sesuai dengan yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.